Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita sekarang ke event Akiba Rubinstein Memorial 2024 yang digelar di Polandia, yang sudah masuk babak ketiga kawan, di mana Vincent Keymer ini tak terhentikan sampai babak ketiga kawan. 3 game yang sudah dimainkan sapu bersih semua oleh Vincent Keymer. Di game pertama sudah kita ulas permainannya saat menghadapi Grandmaster tuan rumah Matheus Bartel. Kemudian sempat kita lewatkan saat mengalahkan Alexis Sarana. Nah, game yang kita otak-atik ini saat menghadapi Grandmaster senior, Grandmaster kuat asal India, Pentala Harikrishna. Nah, di posisi kedua diikuti Jan Christoph Duda, di mana Jan Christoph Duda baru bisa memetik kemenangan pada babak ketiga setelah 2 kali bermain remes melawan mantan Grandmaster asal Rusia Alexis Sarana ataupun juga Vladimir Fedosev. Kita akan lihat permainan Vincent Keymer lagi kawan, kali ini menghadapi Grandmaster senior India Pentala Harikrishna. Di babak ketiga langsung saja pion E4, pion C5, kuda F3, pion D6. Nah, saat kalian pegang putih dan menemui sisilah seperti ini kawan, variasi apa yang akan kalian lanjutkan? Apakah counter attack gajah B5 skak, blokade dengan gajah D7, kuda D7, kuda C6, menteri D7 kalau kalian stres kawan? Atau melanjutkan permainan tertutup kuda C3, pion C3, alapin, atau melanjutkan ke permainan terbuka yang ujung-ujungnya nanti akan kita temui permainan Najdorf yang paling banyak. Ini yang dipilih oleh Pentala Harikrishna. Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, kuda F6, kuda C3, pion A6. Sisilah Najdorf di atas papan dipilih oleh Vincent Keymer, dan Pentala Harikrishna memilih jalur sampingan dengan gajah D3. Variasi gajah D3 minggu yang lalu juga kita melihatnya di permainan Hashim Muke melawan Anish Giri pada permainan standar atau klasikalnya game ketiga. Bagi kawan-kawan yang belum menonton ulasan game ini kawan, nanti di akhir video saya sertakan linknya seperti biasa. Sangat bagus permainan Hashim Muke dengan variasi gajah D3 kawan. Di middle game dia korban benteng, korban kualitas. Kemudian di permainan endgame dia korban benteng secara penuh kawan, supaya bisa meloloskan pion bebasnya. Nah, di berbagai variasi Sisilia kawan, saat putih memilih jalur sampingan, tidak memilih jalur utama, kebanyakan hitam akan respon dengan pion E5 untuk segera usir kuda untuk mendapatkan ruang pusat. Itu yang dipilih oleh Anish Giri. Saya akan sedikit melanjutkan ya, biar ada bahan perbandingan antara gamenya Hans Niemann atau Pentala Harikrishna dengan gajah D3. Biar kalian punya gambaran di awal pembukaan seperti apa kawan. Biasanya di variasi yang lain kuda ini sering ke petak B3, tapi tidak di variasi ini. Kuda bergerak ke petak E2, nanti akan digeser ke petak G3, sayap raja kawan. Nah, Anish Giri saat itu bermain dengan gajah E7, rokade. Di sini hitam juga bisa langsung rokade. Anish Giri gajah E6, kemudian pion F4, dan silakan kalian tonton kelanjutannya di video aslinya kawan. Link ada di akhir video. Kita kembali lagi ke permainan Pentala Harikrishna versus Vincent Keymer. Tidak dengan pion E5, tapi dengan pion G6 kawan, dan rokade langsung Pentala Harikrishna. Kalian juga bisa mentransposisi ke permainan ke Sisilah Naga di posisi Sisilah Dragon kawan, dengan pion F3. Tentu untuk perkuat rantai pion, untuk dukungan nanti untuk mempercepat serangan badai pion, dan juga kontrol petak G4 saat gajah kalian tempatkan di petak E3 menteri bersama gajah di satu diagonal, butuh backup petak G4 dengan pion F3 kawan. Gajah G7, gajah E3, rokade, menteri D2, kuda C6, rokade panjang. Mirip dengan permainan Sisilah Dragon. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Pentala Harikrishna rokade saja. Gajah G7, benteng E1, kemudian baru rokade Vincent Keymer, gajah G5, pion H6. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak H4. Kuda B berkembang ke petak D7, kemudian ada gajah F1. Di sini kebanyakan menteri keluar ke petak B6 kawan, tapi Vincent Keymer memilih dengan langkah benteng E8, dan kita temui langkah baru di langkah ke-12 ini. Pion A4, pion B6 kawan, karena sudah dicegah oleh pion A4 tidak mungkin lagi memainkan pion B5. Ada kuda, ada gajah di sini, sudah tidak mungkin lagi kawan. Kemudian pion B6 saja dimainkan oleh Vincent Keymer untuk keluarkan gajah di diagonal terang panjang. Kuda D5 menantang pertukaran kuda kawan, ditolak ada gajah B7 terlebih dahulu, dan pion C4 berkuat posisi kuda di pusat.
Setelah pion E6 baru Pentala Harikrishna yang mengawali pertukaran kuda. Kuda pukul kuda F6 ambil balik oleh gajah, berlanjut pertukaran gajah gelap ambil balik oleh menteri, dan sekarang pion B4. Ada opsi bagi putih, Disney bisa bermain dengan kuda kembali ke petak F3. Sepertinya menyerahkan pion Disney, kalian bisa dapat gantinya pion di D6. Tapi memilih dengan langkah pion B4 terlebih dahulu dan pion D5 untuk menghindari ancaman di lajur D, kawan. Tapi langkah bertanda kuning indikasinya langkah ini langkah kesalahan dari Vincent Kemmer. Benteng E D8 terlebih dahulu untuk perkuat posisi kuda ataupun pion di lajur D. Tapi langsung dorong pion D5. Kuda C2 jawaban dari Pentala Harikrishna. Tidak mungkin membuka lajur D, kawan. Kuda dalam posisi terancam. Menteri G5 harus berhati-hati putih, kawan. Jangan sampai petak G2 ini ditinggal atau kosongkan ruang bagi kuda. Petak F6, kawan. Di sini pion A5. Stockfish menawarkan pertukaran pion di pusat terlebih dahulu, pertukaran benteng, baru dorong pion A5. Itulah urut-urutan kesukaan dari engine, tapi langsung memainkan pion A5. Dan benteng E D8. Baru membuka lajur D, kawan. Didahului oleh Pentala Harikrishna dengan pion E pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Nah, pion C pukul balik pion D5, di sini kuda F6. Pion mendapatkan 4 kali tekanan. Menteri ke pusat ke D4. Di sini ada kuda caplok pion D5. Pion H4. Menteri mundur ke F6 menantang pertukaran. Diterima, ambil balik oleh kuda. Kita temui permainan tanpa menteri, kawan, di langkah ke-24 ini. Selanjutnya benteng E7 serang gajah. Gajah ke E4. Posisi benteng putih sudah menusuk ke baris ke-7. Hitam harus berhati-hati, sudah bertanda kuning, kawan. Di sini kuda E3, ada pion B5. Kemudian ada benteng C1, persiapan doubling, kawan, di baris ke-7. Ada tantangan benteng E8 langsung ditolak dengan benteng E bergeser ke C7. Raja naik petak G7. Nah, benteng naik petak C5. Sekarang lanjut Pentala Harikrishna, kemudian benteng E6. Gajah E2. Benteng D8. Siap menusuk baris kedua juga, kawan. Di sini benteng A7 siap predali ataupun juga doubling nanti benteng di baris ke-7. Langsung dihadang oleh benteng D7. Terjadi pertukaran benteng, ancam balik benteng putih, kawan. Benteng turun ke C1. Kenapa tidak bergerak ke sini saja, tetap berada di baris ke-7? Ini salah satu opsi juga. Tapi memilih mundur, kawan. Benteng C1. Kuda E5. Ada benteng D1. Kemudian di sini kuda C6. Coba eliminasi pion. Pion F3 terlebih dahulu. Gajah B1. Menawarkan pertukaran perwira di sini. Ditolak Raja F2. Gajah A2. Ada kuda C2. Langkah ini terlihat cukup natural, kawan, untuk backup petak B4. Tapi sebetulnya pion B4 sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Pion F4, pion G4, atau bahkan pion H5 merupakan langkah terkuatnya di posisi ini. Karena setelah kuda C2 masalahnya ada gajah B3. Kemudian benteng D2, gajah sikat kuda C2 ambil balik oleh benteng, baru kuda ambil pion B4. Pion memang tidak bisa dipertahankan. Ancam benteng sekarang. Benteng C8, benteng C6 merasa unggul dan percaya diri dengan pion bebasnya, mengajak permainan endgame kuda versus gajah terang. Tapi ada opsi yang lain, kawan, dengan kuda C6 untuk ambil pion ini, dan dengan 2 pion bebas nanti, kawan, kalian pasti akan sangat percaya diri. Mungkin nanti hanya ada 1 pion bebas saja, mungkin di sini kuda ambil pion A5, kalian luncurkan gajah, kawan. Tapi dengan posisi pion seperti ini, kawan, bisa dapat dipastikan hitam bisa menang. Biasanya selisih 1 pion dalam permainan endgame benteng versus benteng bisa berakhir remis, tapi dengan posisi pion, kawan, seperti ini dapat dipastikan hitam bisa menang. Kecuali kalian ngantuk, kecuali kalian mabuk. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Vincent Kemmer memilih menantang pertukaran benteng-benteng C6, benteng D8, benteng C2, pin gajah. Ada pion G4. Kuda C6, ancam benteng, ancam pion, dan juga harus berhati-hati petak D4 ini. Nanti bersama benteng eliminasi gajah. Benteng C8, pion B4, Raja E3,
pion B3, gajah D3. Ancam benteng juga awasi petak B1, benteng ke J5 kawan. Di sini ada benteng J7. Dorong pion satu langkah berikutnya bisa promosi. Ada benteng B7 ditantang dengan benteng B5. Tentu kalau kalian sikat menggunakan gajah, pion bisa promosi. Memang terlihat bisa mendapatkan tambahan kuda kawan. Belum cukup bagi putih untuk menahan menteri hitam ini. Benteng pukul benteng, pilihan dari Pentala Harikrishna. Ambil balik oleh pion. Terlihat pion ini juga bisa promosi kawan. Tentu kalau pion diambil, pion hitam bisa promosi. Dorong saja pion A6. Tenang, masih ada kuda, tapi tidak dengan Vincent Kemmer. Dengan kalkulasi yang cermat, dia melangkah kuda B4 melepaskan pion. Tapi gajah B1 tidak berani dorong pion kawan. Karena setelah gajah jatuh, mungkin terlihat pion ini bisa promosi. Tapi setelah itu, mau kemana menteri kalian? Kalian tidak mempunyai tempo skak lagi di sini. Karena hitam juga punya menteri baru. Dan menteri bisa menjaga kuda, bisa menjaga pion. Kalian mau kemana? Tidak ada tempo skak lagi. Posisi Raja Hitam juga dalam posisi yang tertutup. Oleh karena itu, dia memilih blokade gajah B1. Kuda caplok pion A6. Raja D4. Pion G5. Pion pukul. Ambil balik. Selanjutnya Raja C3 mendekati pion. Pion B4 skak. Raja bergerak naik ke petak J4. Kenapa tidak diambil saja? Ya ambil saja kalau mau kawan. Raja bergerak petak J4. Raja F6. Raja dekati kuda. Merasa bisa blokade kawan. Dekati kuda saja dan caplok pion ini. Kuda C7 skak. Raja ambil pion B4 terlebih dahulu. Raja E5. Raja C3. Raja F4. Gajah E4. Lindungi pion. Berkoneksi dengan pionnya kawan. Setelah kuda ke petak B5 skak di sini. Pentala Harikrishna menyerah. Nah, apabila permainan dilanjutkan, mungkin kalian ambil pion di sini kawan. Masalahnya di sini. Kuda petak D4. Preteli pion kalian. Pion jatuh. Hitam akan mempunyai 2 pion yang tersisa nanti. Sampai di sini tak perlu kita perpanjang lagi kawan. Hitam masih bisa menang atau bermain membuat langkah menunggu dengan langkah pion F6 terlebih dahulu. Raja bergerak ke petak C2. Kuda akan petak D4 temponya skak. Pion ini jatuh di langkah berikutnya kawan. Kalian ambil ya jelas habis juga pion kalian. Tinggal 2 pion sudah cukup membuat putih akan menyerah kembali. Oke, itulah kawan. Permainan dari Vincent Kemmer yang sapu bersih 3 game pertamanya. Mengalahkan Bartel, mengalahkan Alexis Sarana, kali ini mengalahkan Pentala Harikrishna. Semoga permainan dari kedua pemain tadi dengan ide Shishlyanadov dengan gajah D3 bisa kalian jadikan bahan referensi kalian kawan untuk menghadapi Shishlyanadov. Beda lagi permainannya siapa? Hansiman Moke saat memainkan gajah D3, tentu balasan dari siapa? Ansgiri dengan pion E5 membuat permainan juga berbeda dari permainannya Pentala Harikrishna ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.